Selamat siang ibu-ibu semua. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang prinsip dari asesmen. Seperti yang telah kita ketahui bahwa asesmen merupakan suatu penilaian di mana di sekolah kita digunakan beberapa macam asesmen. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari bagaimana prinsip dari asesmen tersebut. Saya akan menayangkan beberapa buah slide, dapat kita lihat di slide tersebut. Dalam pembelajaran tentang asesmen ini akan kita pelajari yaitu yang pertama prinsip pembelajaran dan asesmen, kemudian 5 prinsip asesmen, seterusnya keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran, kita lihat 5 langkah prinsip pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Jadi pada asesmen ini kita harus yang pertama sekali melihat bagaimana betul karakter dari peserta didik kita sesuai dengan perkembangannya. Kemudian yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, mendorong pengembangan kapasitas belajar. Prinsip pembelajaran yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Dan yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks kehidupan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Artinya di sini pembelajaran itu kita berikan kepada peserta didik yaitu konteksional. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Sedangkan prinsip dari asesmen tersebut, yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Kemudian, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Sedangkan prinsip yang kelima, laporan asesmen ini merupakan laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Sekarang kita lihat lagi yang seterusnya yaitu prinsip asesmen ini. Asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Nah, dalam hal ini guru merancang pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Kemudian asesmen dikembangkan sejak awal dari pembelajaran sehingga kegiatan asesmen terintegrasi dan berkaitan erat dengan pembelajaran. Keterkaitan antara tujuan pembelajaran dengan asesmen dirancang yaitu termasuk dengan kriteria penilaian hasil belajar siswa, asesmen yang terdetek sesuai kebutuhan belajar, kemudian asesmen memberikan pengaruh pada apa dan bagaimana peserta didik belajar, dan juga sebaliknya. Nah, ini dia, kita lihat di dalam slide ini ada rangkaian asesmen, mulai dari perencanaan pembelajaran, kegiatan belajar. Nah, ini dia siklusnya seperti yang kita lihat pada layar. Yang kedua, asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Asesmen dapat digunakan untuk yang pertama, mendorong proses belajar, menjadi bagian dari pembelajaran, mengembangkan kemampuan metakognitif dan reflektif. Artinya ini termasuk kepada asesmen formatif.
Kemudian menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir suatu tahapan yang dikenal dengan asesmen sumatif. Selanjutnya menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individual peserta didik atau asesmen diagnosis. Kemudian asesmen ini juga mengacu pada pencapaian pembelajaran. Selanjutnya, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Dalam hal ini, asesmen yang berkeadilan berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik, karena berkebutuhan khusus serta berperbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Kemudian asesmen memiliki validitas yang tinggi, sehingga informasi yang dihasilkan dapat terpercaya. Asesmen ini harus reliable, dapat diperbandingkan hasilnya karena konsisten. Kemudian adil dan objektif, menggunakan kriteria dan prosedur yang logis, sistematis, dan jelas dengan pengaruh subjektivitas penilai yang rendah. Seterusnya yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Dalam hal ini, guru diberikan otonomi yang luas dalam merencanakan dan menggunakan jenis teknik asesmen dengan mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya yaitu karakteristik mata pelajaran, karakteristik dan kemampuan peserta didik, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan sumber daya pendukung yang tersedia. Seterusnya yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Jadi hasil penilaian memberikan makna yang relatif sama untuk semua mata pelajaran. Misalnya nilai 100 bermakna sama antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Kemudian laporan kemajuan belajar mengacu pada ketercapaian kompetensi berdasarkan hasil asesmen formatif dan sumatif. Asesmen mudah dipahami dan memberikan informasi yang utuh bagi orang tua. Asesmen juga menjawab kebutuhan peserta didik akan umpan balik yang memotivasi untuk pengembangan diri. Dan asesmen juga mudah dilakukan oleh guru. Sekarang keterkaitan antara asesmen dengan prinsip pembelajaran. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Dalam hal ini, asesmen dirancang berpusat pada kompetensi siswa. Peserta didik dapat melanjutkan ke kelas di atasnya sesuai dengan ketercapaian tujuan pembelajaran yang dikelompokkan ke dalam kriteria mulai berkembang, mahir, dan sangat mahir. Kemudian juga peserta didik diberikan intervensi sesuai dengan tingkat kompetensinya. Pemberian intervensi dapat dilakukan sebelum pemberian laporan kemajuan belajar maupun saat pelaksanaan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Yang kedua, keterkaitannya, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dalam hal ini yaitu kita menanamkan growth atau mindset pola pikir pertumbuhan. Harapannya, asesmen bisa membangun kesadaran bahwa proses pencapaian tujuan pembelajaran lebih penting daripada hasil akhir. Jadi yang di sini yang kita lihat adalah prosesnya, bukan nilai akhirnya. Untuk itu, guru diharapkan mampu menerapkan prinsip pola pikir bertumbuh, growth mindset dalam asesmen sebagai berikut. Yang pertama, guru dan peserta didik perlu membangun budaya tidak takut salah dalam belajar. Yang kedua, belajar bukan tentang kecepatan, tetapi tentang pemahaman yang mendalam. Seterusnya, menerapkan penilaian diri, penilaian antar teman, refleksi diri, dan pemberian umpan balik antar teman.
Pemberian umpan balik dari guru kepada peserta didik yang dilakukan dengan mendeskripsikan usaha terbaik untuk menstimulasi pola pikir bertumbuh dan memotivasi peserta didik. Keterkaitan yang ketiga yaitu kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Asesmen sebagai bagian dari pembelajaran mencangkup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Kemudian menerapkan nilai-nilai yang sesuai untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian pembelajaran yang logis dan relevan dengan tingkat kesulitan yang sesuai untuk peserta didik, menstimulasi kemampuan berpikir tahap tinggi. Keterkaitan yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran dirancang sesuai konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Dalam hal ini, asesmen dirancang berpusat pada anak, mempertimbangkan di mana kehidupan dan latar belakang keluarga peserta didik. Orang tua dan masyarakat dilibatkan juga dalam proses-proses pengambilan keputusan terkait pembelajaran dan asesmen. Lingkungan belajar dengan iklim yang positif untuk semua peserta didik, sehingga setiap individu merasa aman untuk berada di lingkungan belajarnya. Keterkaitan yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Di mana dalam hal ini pembelajaran dapat membangun wawasan peserta didik tentang isu-isu ini dalam tingkat global dan menumbuh kembangkan rasa peka mereka terhadap masalah-masalah ini dan kesadaran dengan kebutuhan diri sendiri, lingkungan, dunia yang lebih baik. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan asesmen. Baik Ibu-Ibu, pada siang hari ini itulah materi kita tentang asesmen. Ya, untuk kesempatan selanjutnya kita akan membahas tentang Merdeka Belajar. Jadi pada kesempatan ini saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.